Di akhir bulan Januari kita itu baca berita katanya lagi musim ARB massal. Jadi dengan banyaknya investor lokal yang masuk ke pasar modal, apa yang terjadi? Ya tentu ada plus minusnya. Kalau plusnya transaksinya jadi banyak, investor lokal lebih dominan. Minusnya kalau kami melihat juga muncul fenomena saham pompong. Ya. Jadi ada influencer yang mungkin punya follower banyak, ada mungkin yang dianggap memiliki info-info yang mungkin lebih up to date gitu ya, yang bisa mempengaruhi orang. Nah, kemudian ada dari anak Pak Presiden, kemudian ada ustadz, juga ada artis. Mereka memberikan semacam, bukan rekomendasi kadang-kadang, cuma sharing saja. Oh ya, saham ini mungkin akan naik, saham ini mungkin akan turun. Dan kebetulan setelah mereka sebut, harga sahamnya naik, sehingga membuat banyak investor ikut-ikutan. Kenaikan pada saham-saham ini juga jauh lebih tinggi daripada saham-saham yang biasa. Kenapa? Karena kalau saham blue chip paling naik 15-20% target price-nya. Tapi kalau untuk saham-saham seperti ini, kenaikannya kadang-kadang bisa ratusan persen, atau dikenal dengan multi-bagger. Tidak hanya dari influencer ini aja, jadi kalau Bapak Ibu rajin cari di Instagram, rajin cari di TikTok mungkin, orang-orang juga sudah pamer portfolio gitu ya. Jadi portfolionya untung sekian puluh, sekian ratus persen, jadi membuat orang lain pengen ikut-ikutan. Bisa saja saham yang dia sebut mungkin memang valuasinya murah, sehingga ada potensi kenaikan. Tapi bisa juga sebagian dari saham tersebut sudah memiliki valuasi yang terlalu mahal. Hanya karena banyak orang beli, harganya naik. Nah, saham-saham seperti ini yang kalau misalnya valuasinya sudah mahal, itu kalau lagi turun, penurunannya bisa sangat dalam. Nah, dari sisi investor sebetulnya begini, kalau kita beli saham, kemudian harga sahamnya turun, ya kalau kita yakin dengan saham tersebut, ya mungkin saja kita pegang. Karena kita yakin misalnya valuasinya masih murah atau harga wajarnya harusnya sekian. Kalau penurunan di tengah-tengah ya sudah kita terima sebagai resiko. Ada juga orang yang beli sahamnya itu menggunakan fasilitas pinjaman. Nah, ini fenomena yang banyak terjadi di akhir bulan Januari. Jadi yang namanya sekuritas itu ada fasilitas namanya T+, ada fasilitas namanya margin. T+ itu apa Pak? T+ itu misalnya kalau saya setor uang 100 juta, saya boleh bertransaksi sampai dengan umumnya ya 20-30%. Jadi 120 juta, 130 juta. 20-30-nya itu saya lunasin kalau di hari kerja kedua jam 2 WIB tadi itu tanpa bunga. Apa yang terjadi Pak? Di hari kerja kedua saya nggak lunasin. Biasanya dia liatin dulu T3 lunasin nggak berkena bunga misalnya. Tergantung ya, ada 22 sampai mungkin 30% per tahun, dan dia hitung per hari. Ya, jadi hari kerja ke-3 belum bayar, kena bunga 1 hari. Hari kerja ke-4 kena bunga lagi 1 hari. Ya. Nah, kalau hari kerja ke-5 saya nggak lunasin lagi, maka saham Bank BRI saya yang saya hutang 20 juta itu akan di force sell, ya, jadi dijual paksa pada harga minus 7% pada hari kerja ke-5. Kemudian ada lagi yang disebut dengan margin. Ya, margin itu apa? Margin itu berarti si sekuritasnya supaya kita cuannya lebih banyak, dia kasih kita pinjaman. Nah, marginnya itu per saham beda-beda. Jadi kalau misalnya saya pinjam sama sekuritas untuk beli saham Telkom misalnya, ya, itu yang berlaku mungkin di sekuritas bisa beda-beda, tapi nilainya itu sekitar 1:2. Jadi modal saya 100 juta, saya boleh transaksi sampai dengan 290 juta atau hampir 300 juta. Marketnya itu bisa crash dalam adalah penggunaan margin yang berlebihan. Jadi di sini saya ambil contoh, ada sekuritas yang memberikan himbauan, ya. Mungkin nasabah-nasabah di situ kebanyakan kasih margin atau fasilitas T+, ya. Atau mungkin nasabahnya memanfaatkan T+-nya secara berlebihan. Jadi orang beli saham di hari kerja kedua nggak bisa bayar. Maka di hari kelima biasanya sekuritas akan melakukan force sell atau paksa jual dengan harga minus 7% dibandingkan hari sebelumnya. Karena asumsinya kalau dia jual dengan harga tersebut seharusnya pada hari itu ada transaksi. Apa yang terjadi dengan pasar modal pada akhir bulan Januari yang lalu? Itu adalah fenomena dari banyaknya orang yang mungkin menggunakan fasilitas T+ dan fasilitas margin. Mereka membeli saham yang mungkin sudah valuasinya berlebihan. Ketika arah pasarnya berubah,
mereka tidak bisa bayar, maka sekuritas akan melakukan forced sale. Nah, masalahnya di 2020 ini karena ada kondisi COVID, ketentuan auto reject atas, jadi batas kenaikan harga, sama auto reject bawah, batas penurunan harga tidak simetris. Jadi kalau harga naik dalam satu hari tergantung fraksinya bisa 20-35%. Kalau harganya turun itu berapapun fraksi harganya itu maksimal 7%. Kalau ada satu saham dipom-pom selama 3 hari naik misalnya 70%. Ya. Kemudian harganya jatuh. Katakanlah saya mau beli kalau harganya balik ke sebelum pom-pom. Berarti saya harus tunggu 10 hari. Sementara naiknya cuma dalam 3 hari. Apa yang terjadi Pak kalau misalnya waktu dia turun 7%, turun lagi 7% selama 10 hari, sementara saya punya pinjaman harus saya lunasin. Berarti mungkin sekuritasnya akan jual dulu saham pom-pom tersebut dengan harga minus 7%. Mungkin laku, mungkin tidak. Tapi ketika sudah tidak laku, apa yang dia lakukan? Kan saya beli saham nggak cuma satu, bisa aja saya beli saham pom-pom, plus saya juga beli BRI, beli BCA. Maka saham saya di BRI, BCA itu yang akan dijual paksa untuk menutupi saya punya pinjaman. Nah, itulah yang membuat di bulan Januari, terutama di akhir minggu itu, terjadi penurunan saham pada semua saham. Ya, tidak cuma saham pom-pom. Saham-saham blue chip juga turun. Kenapa? Karena saham pom-pomnya jual nggak ada likuiditas. Terpaksa dia jual yang non-pom-pom juga. Nah, karena dijual dengan harga minus 7%, nah, jadi penggunaan margin itu memang kalau lagi untung bisa melipat gandakan keuntungan. Tapi kalau ketika lagi rugi juga bisa melipat gandakan kerugian. Dan untuk orang yang money manajemennya tidak bagus juga bisa menyebabkan dia akhirnya terlilit hutang seperti itu. Akhirnya jual paksa dan kerugiannya sangat banyak. Jadi Bapak Ibu ketika mungkin mau ikut-ikut berinvestasi di saham silakan. Tapi sebaiknya menggunakan uang sendiri. Jadi bukan menggunakan fasilitas T plus atau margin, kecuali memang Anda memiliki keyakinan yang sangat tinggi seperti itu. Tapi sekarang pertanyaannya Pak, kan orang sudah kena rugi Pak cukup banyak karena saham pom-pom tersebut. Apakah masih akan ada euforia? Kalau menurut saya masih ada. Kenapa? Karena begini, jumlah investor lokal yang antri memasuk pasar modal atau yang sudah masuk tapi menunggu dengan sabar itu masih banyak gitu. Nah, jadi pada saat penurunan kemarin ya mungkin yang rugi itu yang mungkin pakai fasilitas margin, yang mungkin terlalu spekulatif. Tapi yang membeli terus atau bahasa marketnya serok bawah itu juga masih ada gitu. Jadi mereka memanfaatkan kesempatan tersebut untuk beli di bawah. Jadi menurut saya sampai dengan akhir tahun ini euforia investor lokal ini harusnya masih berlanjut. Tapi mungkin ya mereka akan lebih bijaksana. Ya. Jadi yang tadinya mungkin ikut-ikut influencer untung banyak karena sudah pernah kena begitu. Mungkin tidak berhenti juga, bisa aja dia sekarang lebih belajar lagi, analisa fundamental itu apa, analisa teknikal itu apa, dan kemudian kalau saya mau pinjam uang untuk bertransaksi saham, saya tahu batas saya di mana, sehingga pada titik di mana saya harus cut loss dan segala macam. Kalau kemarin mungkin terlalu bahasanya apa ya, mungkin terlalu bersemangat di harga saham naik sehingga melupakan faktor resiko. Jadi ketika sudah mempelajari ini, harapan kita sih tetap akan mereka sih kemungkinan ya sebagian dari mereka bisa aja berhenti, tapi sebagian dari mereka bisa saja melanjutkan dan menjadi lebih bijaksana. Nah, apa dampak daripada euforia investor lokal ini? Kalau misalnya market didominasi oleh asing, memang yang akan naik itu cuma saham big caps, karena kalau asing itu masuk cuma pilih big caps. Tapi kalau lokal tidak, kami melihat lokal itu tidak punya preferensi khusus. Mereka beli big caps, mereka juga mungkin akan beli medium dan small cap. Jadi kalau ketika semua saham itu ada likuiditas, itu menurut saya akan lebih sehat. Kenapa? Karena bisa saja saham-saham medium small cap yang valuasinya cukup murah, itu bisa mengalami kenaikan lebih tinggi dibandingkan saham-saham big caps. Itu akan membuat manajer investasi yang punya kemampuan stock picking, punya kesempatan yang lebih baik di tahun ini untuk mengalahkan market. Kalau dulu-dulu ketika marketnya hanya fokus pada saham big caps, itu cukup sulit untuk mengalahkan market. Kenapa? Karena ya uangnya hanya berputar di saham big cap saja. Saham-saham yang valuasinya murah mungkin tidak dapat perhatian. Sekarang ada perhatian. Nah, itu jadi untuk 2021 ini, menurut kami euforia investor lokal masih akan berlanjut, walaupun kemarin ada ARB massal. Nah, mungkin sebagian dari investor berhenti, tapi kami harapkan juga sebagian tetap bertahan dan menjadi lebih bijaksana.